Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sagita Aulia, Kurniawan Effendi, Hisam Raihandika, Adrian Hidayat, dan Salma Amelia. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait simulasi dengan menggunakan software Extend. Baik, langsung saja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Salma Amelia. Perkenalkan, nama saya Salma Amelia dengan NPM 2003120. Simulasi dan software extend. Sistem merupakan kumpulan objek yang tergabung dalam suatu interaksi dan interdependensi yang teratur. Sistem dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sistem discrete dan sistem kontinu. Sistem dapat dipelajari dengan pengamatan langsung atau pengamatan pada model dari sistem tersebut. Model dapat diklarifikasikan menjadi model fisik dan model matematika. Model matematika ada yang dapat diselesaikan dengan solusi analitis, ada yang tidak. Bila solusi analitis sulit didapatkan, maka digunakan simulasi. Simulasi adalah suatu prosedur kualitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederet uji coba untuk memperkirakan perilaku sistem pada kurun waktu tertentu. Simulasi kejadian diskret adalah model yang mengimplementasikan sistem dan beroperasi dalam suatu rentan waktu dengan perubahan variabel status terjadi pada titik-titik waktu terpisah. Simulasi digunakan untuk beberapa alasan, di antaranya 1. Simulasi adalah sebuah cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah jika sistem nyata sulit diamati secara langsung, contoh jalur penerbangan pesawat ruang angkasa atau satelit. 2. Solusi analitik tidak bisa dikembangkan karena sistem sangat kompleks. 3. Pengamatan sistem secara langsung tidak digunakan karena sangat mahal, memakan waktu yang terlalu lama, dan dikhawatirkan akan merusak sistem yang sedang berjalan. Dalam simulasi berbasis komputer konseptual, model yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa komputer untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi suatu sistem simulasi. Pada modul ini dipergunakan software simulasi Extend V4 yang dimiliki Extend mampu membantu dalam melakukan simulasi pada berbagai bidang. Extend merupakan alat simulasi yang dapat berjalan di dua sistem operasi, yaitu Macintosh dan Windows. Untuk membuat sebuah model simulasi diperlukan blok yang mempresentasikan objek dan aktivitas pada dunia nyata, seperti antrian, sumber daya, pemilihan, penggabungan, dan lain sebagainya. Untuk itu, software Excel memiliki banyak blok yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori menurut fungsi dan penggunaannya. Kelompok-kelompok blok inilah yang selanjutnya disebut dengan library. Selanjutnya mengenai tools pada software Extend, yaitu untuk membuat sebuah model simulasi diperlukan blok yang mempresentasikan objek dan aktivitas pada dunia nyata seperti antrian, sumber daya, pemilihan, penggabungan, dan lain sebagainya. Untuk itu, software Extend memiliki banyak blok yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori menurut fungsi dan penggunaannya. Kelompok-kelompok blok inilah yang selanjutnya disebut sebagai library. Penjelasan yang lebih detail mengenai library akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Untuk lebih memahami komponen-komponen dalam pembuatan simulasi sistem, berikut ini adalah contoh dari bagian dalam model simulasi dari kasus pencucian mobil yang dibuat melalui software Extend. Selanjutnya, kebanyakan blok dalam Extend memiliki konektor input dan output berupa kotak kecil pada tiap sisi dari blok. Informasi masuk ke blok dari konektor input dan keluar melalui konektor output. Sebuah blok mungkin memiliki banyak konektor, baik input maupun output, namun terdapat pula blok yang tidak memiliki konektor. Garis koneksi atau connection lines dipergunakan untuk menghubungkan blok pada model dan menunjukkan aliran informasi baik berupa item maupun value. Penjelasan library dan blok dalam Extend P1.4 dalam merancang simulasi dipergunakan blok-blok berupa modul yang telah tersedia sesuai dengan program simulasi. Blok-blok tersebut terdapat di dalam library. Library dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan model simulasi. Library dapat dibuka melalui satu tab library, lalu yang kedua open library.
Nah, kemudian dalam tools library di Lex ini, yang pertama itu ada eksekutif. Blok ini berfungsi untuk menentukan persiapan setup simulasi secara keseluruhan. Kemudian ada generator. Blok ini berfungsi untuk menghasilkan input berupa distribusi waktu antar kedatangan yang masuk ke dalam sistem. Kemudian ada QPFOMAS. Merupakan blok ini berfungsi untuk menampung antrian yang terjadi dan melakukan pencatatan terhadap panjang antrian dan waktu tunggu yang memasuki sistem dengan aturan first in first out. Nah, kemudian juga ada activity delay. Blok ini merupakan server di mana terjadi aktivitas pelayanan. Kemudian juga ada get attribute. Blok ini dipergunakan untuk mengambil ataupun menghapus atribut sebuah pribadi untuk melakukan suatu aktivitas atau pemilihan percabangan pada suatu sistem. Kemudian juga ada batch. Blok ini dipergunakan untuk menggabungkan beberapa entitas menjadi sebuah entitas tunggal seperti pada proses perakitan. Selanjutnya yaitu library generic atau generic.lex. Blok pada library generic berfungsi untuk membuat model kontinu dengan cepat dan untuk menampilkan tas khusus ketika dikoneksikan pada konektor value pada model discrete event. Dialog pada library ini memungkinkan pemodel untuk memasukkan value sebagai input, baik pemilihan maupun bangkitan data. Berikut adalah blok yang sering dipergunakan pada library generic. Yang pertama itu decision. Blok ini berfungsi untuk membuat keputusan berdasarkan input dan logika yang didefinisikan pada dialog. Selanjutnya input random number. Blok ini berfungsi untuk membangkitkan bilangan random menurut distribusi tertentu. Selanjutnya library plotter atau plotter.lex. Perkenalkan, nama saya Sagita Awi Andriani dengan NPM 2003031. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software extend. Setelah aplikasi extend diinstal, selanjutnya yaitu buka aplikasi tersebut. Nah, yang pertama kita coba membuat sistem yang simple dulu. Untuk studi kasus pencucian mobil satu server. Jadi yang pertama langkahnya adalah kita buka model baru, kebetulan ini sudah terbuka ya. Model 1MOX. Nah, kemudian kita langsung membuka library yang kita butuhkan. Nah, di sini ada library, kemudian kita open library. Pada pengerjaan studi kasus ini, kita membutuhkan library tools, DE, dan plotter. Nah, di sini kita langsung pilih tools DE, kemudian kita pilih lagi tools plotter. Nah, yang ini ya. Oke, kemudian kita buka library-nya dulu. Jadi untuk menampilkannya di luar, kita bisa open library, kemudian kita pilih D. Nah, kemudian open library window. Nah, yang pertama kita pilih eksekutif dulu. Nah, kemudian kita drag. Untuk penjelasan dari masing-masing bloknya ini, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita cek propertiesnya, kita di sini pakai simulation dengan end time. Jadi menandakan model ini berjalan menurut atau sesuai dengan aturan waktu. Kemudian kita bisa melakukan setting pada simulasinya. Kita klik tools run, kemudian kita buka simulation setup. Nah, ini kita coba dengan 480. Nah, kemudian untuk global time unitnya kita gunakan generic. Jadi untuk menentukan satuan waktu itu sebenarnya ini bisa diatur ya. Ada second, hour, weeks, month, dan years. Jadi kita bisa mengatur simulasinya ini dilakukan seberapa lama. Dalam hitungan detik kah, dalam satuan jam kah? Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan blok generator. Blok generator di sini digunakan untuk membangkitkan waktu kedatangan. Nah, jadi ini kedatangannya pakai distribusi apa? Nah, untuk studi kasus ini kita memakai distribusi eksponensial. Kemudian kita isikan 4 untuk min-nya. Kemudian kita klik OK. Dan setelah itu
itu, kita bisa membuat blok yang queue. Dan untuk antriannya kita memakai Vivo. Nah, kemudian untuk blok Pipo ini kita tidak usah edit untuk propertiesnya. Nah, kemudian kita hubungkan bloknya. Jadi tinggal kita edit, klik saja ini, kemudian kita hubungkan dengan diarahkan ke kotaknya. Kita tarik lalu lepaskan. Nah, selanjutnya kita ambil blok activity delay. Jadi ini sebagai prosesnya ya. Blok delay ini kita edit propertiesnya, kita anggap ini sebagai proses pencuciannya. Di sini kita isikan 6 time units. Nah, berarti jika tadi kita memilih satuannya menit, berarti delaynya sebesar 6 menit. Kalau satuannya jam berarti 6 jam. Nah, sudah, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi Pipo dan activity delay-nya. Ini bisa kalian atur-atur juga ya. Misal mau dibuat seperti ini. Kemudian setelah kita hubungkan dengan activity delay, nah selanjutnya kita hubungkan dengan exit. Nah, kita hubungkan lagi dengan exitnya. Nah, sekarang kita kalau udah selesai dari bloknya DE, setelah itu kita ambil plotter. Nah, langsung open library, kita pilih plotter, kemudian open library window. Setelah muncul, kita pilih plotter discrete event, karena kita memakai simulasi discrete event. Nah, kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan seperti sebelumnya. Nah, ini exitnya ke yang pertama. Kemudian kita juga hubungkan ke yang piponya. Lengthnya ya, panjang antriannya, jadi nanti bisa kerekap. Nah, untuk tanda seperti ini tuh berarti ini tidak terhubung ya. Jadi kalian tolong hati-hati kalau mau menyambungkan antar bloknya itu, kalau garisnya putus-putus itu berarti tidak terhubung atau belum tersambung dengan baik. Nah, ini kita bisa diatur, kita sambungkan ke yang kedua. Jadi fungsinya itu digunakan untuk merekap. Nah, seperti ini. Selesai, nah setelah itu kita coba di run. Kita pilih run, kemudian run simulation. Nah, jadi ini keluar ya hasilnya. Ini hasil dari plotternya ya. Jadi untuk hasilnya, untuk yang pertama itu hasilnya 6. Nah, di sini kita bisa lihat rekapnya. Nah, kalau semisal kalian mau menampilkan animasinya, kalian bisa lihat di show animation. Jadi nanti kita bisa lihat animasinya, tetapi waktunya yang sesuai kita tentukan tadi di time unit yang kita masukkan. Kan tadi itu kita masukkan timenya sebesar 480. Jadi nanti akan berjalannya sampai itu, sampai 480. Kalau kita memakai animation. Nah, kita coba running. Nah, jadi simulasinya seperti ini. Tuh, jadi kelihatan, ini misalnya mengantri ada 3, ada 4. Nah, yang keluar ini ada 13, 14, 15. Nah, seiring dengan pertambahan konsumen yang datang, nah di situ juga plotternya akan bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan animasinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.